Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MTPSD. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknologi Industri, Ibu Novi Marliana, STMT. Yang terhormat Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Andi Riansyah, STMkom. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Mailan Arsanti, SPD MPD, dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia serta rahmatnya kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Di sini kita akan melakukan webinar series dengan tema Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan PUB. Di sini kita akan menjelaskan tentang PUB. Apa itu PUB? Apa bedanya PUB dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan apa isi dari PUB? PUB merupakan pengganti dari EYD atau ejaan yang disempurnakan yang selama ini sudah kita kenal sebelumnya. Penggarapan pedoman ini telah berlangsung cukup lama. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB. Pedoman yang terbaru muncul adalah edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016. EYD digunakan dalam rentan waktu yang cukup lama, yakni dari tahun 1972 hingga 2015. Di tahun 2015, PUB mulai digunakan untuk menggantikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Secara umum, aturan dalam EYD dan PUB memang masih ada kesamaan, tapi ada perubahan mendasar yang membedakan antara EYD dan PUB. Tiga hal perubahan tersebut meliputi penambahan huruf diftong, penggunaan huruf tebal, serta penggunaan huruf kapital. Dalam PUB terdapat tiga kategori, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel tersebut, terdapat bentuk huruf baik kapital maupun non-kapital, nama, beserta pengucapannya. Selanjutnya adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, U. Bisa dilihat pada tabel tersebut, terdapat huruf vokal dan contoh pemakaiannya dalam sebuah kata, baik di posisi awal, posisi tengah, maupun posisi akhir. Contohnya pada huruf A. Di posisi awal, contoh katanya adalah api. Di posisi tengah, contohnya adalah padi. Dan di posisi akhir, contohnya adalah lusa. Selanjutnya adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, AE, dan OI. Bisa dilihat pada tabel tersebut, huruf diftong AU, contoh pemakaian katanya di posisi awal adalah autodidak, di posisi tengah adalah taufik, dan di posisi akhir contohnya adalah harimau. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Bisa dilihat pada tabel berikut, itu merupakan daftar dari huruf konsonan beserta contohnya. Misalnya pada huruf konsonan D. Di posisi awal, contoh katanya adalah dua, di posisi tengah adalah ada, dan di posisi akhir contohnya adalah abad. Kemudian yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, contoh gabungan huruf konsonan NG di posisi awal kata adalah ngarai, di posisi tengah adalah bangun,
dan di posisi akhir adalah senang. Selanjutnya huruf kapital. Terdapat banyak sekali aturan dalam penggunaan huruf kapital. Berikut ini adalah beberapa penggunaan huruf kapital yang kami rangkum. Yang pertama adalah huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kemudian, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai juga sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf pertama setiap kalimat nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring dapat dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. 2. Kata perimbuhan. 1. Imbuhan. Dalam kurung. Awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis dengan bentuk dasarnya. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. 4. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 5. Pemanggilan kata. 1. Pemanggilan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemanggilannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. B. Huruf diftong, I, au, e, dan oi tidak dipenggal. 2. Pemanggilan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. 6. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis dari kata yang mengikutinya. 7. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 8. Sikatan dan akronim. Ada beberapa penggunaan untuk sikatan dan akronim, yaitu 1. Sikatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur sikatan itu. 2. Sikatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Sikatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri. Nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 5. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa hubungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.
9. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. 3. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. 4. Angka dipakai untuk penyatakan dalam kurung A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta B, nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 11. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dan kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Harimau itu marah sekali pada sang kancil. Baik, selanjutnya adalah pemakaian tanda baca. Nah, apa saja sih tanda baca itu? Bagaimana penggunaannya? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai saat 1. Pada akhir kalimat pernyataan. 2. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Kelima, untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelimpatannya yang menunjukkan jumlah. Yang keenam, di belakang alamat penerima, pengirim surat, serta tanggal surat. Lalu, tanda baca berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma dipakai saat 1. Di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk. Yang ketiga, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Lalu tanda baca berikutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang sudah dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majmuk. Yang kedua, pada akhir perincian yang berupa klausa. Ketiga, untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dipakai saat pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang keempat, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai sebagai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kalimat yang dieja satu-satu. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai sebagai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar dibangun kalimat.
2. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai sebagai pada akhir kalimat tanya di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu tanda baca berikutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Nah, tanda baca berikutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai sebagai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu tanda baca berikutnya adalah tanda petik. Tanda petik digunakan sebagai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit petikannya terdapat dalam petikan lain. Lalu tanda baca berikutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai sebagai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai sebagai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu, tanda kurung siku. Tanda petik tunggal dipakai sebagai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Lalu selanjutnya adalah tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Nah, apa sih kegunaan tanda ini? Tanda ini digunakan sebagai penyingkat untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan untuk materi yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap banyak unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti force majeure, de facto, de jure, dan lain-lain. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Dan yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kesimpulannya, PUB merupakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah menggantikan pedoman sebelumnya yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. PUB itu sendiri memiliki aturan-aturan penulisan yang sama seperti EYD, namun sekarang telah terdapat beberapa perubahan yang baru seperti 1. Penambahkan huruf vokal diftom EI. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga,
Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Yang keempat, partikel pun tetap ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung maka ditulis serangkai. Yang kelima, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Yang keenam, penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Yang ketujuh, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang kedelapan, tanda penghubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Yang kesembilan, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadikan objek pembahasan. Yang ke-10, penggunaan tanda kurung dalam perincian tidak ada hal yang mengaturnya. Yang ke-11, penggunaan tanda elipsis digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Sekian penjelasan dari kami tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau salah, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan tentang PUB, silakan bertanya dan akan kita bahas di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.